untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan di Ramadan, dan itu berlanjut setelah Ramadan dan durasinya lebih lama, itu tergantung seberapa lama dan seberapa banyak kita memasukkan iman ke dalam hati, atau kita mengisi Ramadan ini dengan amal. Kalau kita hanya mengisinya hanya di awal saja, awal Ramadan masjid, gitu ya, 1 juz, tarawih, gitu ya, puasanya bagus. Hari kedua, hari ketiga, sudah mulai kendor. Nah, berarti kita mengisi adik-adik. Misalnya ada promo iPhone, apa yang mahal sekarang ini, Dek? iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max di di lapak orange misalnya. Gitu ya. Dan promonya itu di jam 12 malam. Dan hanya berlangsung selama katakan 1 menit. Apa yang adik lakukan? Kita bisa bayar hanya dengan Rp1.000, bisa dapat itu iPhone 17 Pro Max ya. Kita pokoknya mati-matian begadang, kemudian siapkan ponsel, cas memang, jaringan distabilkan untuk dapat itu, gitu. Padahal itu hanya 17, berapa harganya itu, Dek? Kalau iPhone sekitar 20-an ya? 20-an. Padahal itu hanya 20-an. Ramadan ini banyak yang lebih bagus daripada itu. Lebih bagus daripada itu. Bayangkan kita di Ramadan ini, kita baca Quran misalnya, di luar Ramadan 10 pahalanya, di Ramadan ini bisa sampai ratusan kali lipat untuk 1 huruf. Itu 1 huruf. Nah, kita berburu itu mati-matian, tapi di Ramadan itu luar biasa. Bahkan kita lalai dengan itu. Saya kasih contoh lain, misalnya sholat jenazah. Ini kan kalau sholat jenazah, kebanyakan itu orang-orang tua yang hadir ya. Anak-anak generasi Z biasanya jarang di sana ya. Jarang tunggu di luar saja mereka. Tunggu di luar. Padahal kalau tahu manfaatnya, pahalanya itu luar biasa. Nabi sampaikan, man shalla ala janazatin falahu qirat. Siapa yang sholat jenazah itu dapat 1 qirat. 1 qirat itu kata Nabi misla Uhudin, sebesar Jabal Uhud. Saya ukur berapa besar Jabal Uhud. Dikatakan besarnya Jabal Uhud 1 kilometer lebarnya, 3 km lebarnya, 1 kilo tingginya, 3 km tingginya, kalau saya terbalik ya, 1 kilo lebarnya, panjangnya 7 km. Tidak usah jadi emas, jadi batu saja. Sekali kita sholat jenazah, dikasih batu sebesar itu. Kira-kira berapa rate itu ya? Kalau kita jual ke orang. 1 rate batu sekarang berapa? 400-500 ribu. Nah, itu Jabal Uhud yang 7 kilo panjangnya, berapa rate batu itu? Kalah itu iPhone Pro Max tadi ya. Padahal tidak sampai 5 menit gitu. Nah, itu kalau saya uangkan, dan pahala jauh lebih besar daripada uang tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi memang kalau kita bicara tentang persoalan pahala ini, memang Masya Allah, kalau bukan kita yang mengejar sendiri pahala itu lewat ibadah-ibadah yang ternyata ibadah-ibadah kecil tapi konsisten, itu bisa membawa berkah sebenarnya untuk kita, seperti yang dikatakan Ustadz tadi terkait dengan sholat jenazah tadi, yang sebenarnya selama ini kita tidak memperhitungkan hal tersebut. Ternyata Masya Allah, ibadah kalau kita ikut sholat jenazah itu sangat besar pahalanya, dan ini ilmu sebenarnya untuk kita semua ya. Itu baru sholat jenazah. Bagaimana sholat wajib? Betul sekali. Baru sholat jenazah, bagaimana sholat wajib yang selama ini banyak orang-orang tinggalkan. Sudah sebentar deh waktunya, masih panjang waktunya. Akhirnya sudah berlarut-larut dengan aktivitas, akhirnya sholat wajibnya dilupa. Dan bahkan sebenarnya Ustadz, kalau dilihat zaman sekarang, banyak orang yang sholat tahajud, sholat kemudian sholat subuh, sholat duha, tapi pada saat masuk zuhur, asar,
dilewat. Iya, bahkan kalau dibilang sekarang ya Ustadz ya, kalau mau minta sesuatu supaya cepat dijawab, sholat tahajud. Sholat tahajud di sepertiga malam, tapi wajibnya dilewat. Iya. Oke, kita tinggalkan masalah yang itu. Kita fokus ke pembahasan. Ya, selanjutnya nih Ustadz. Nah, memang kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan ini, hal-hal yang memang pengen nih kita pertahankan memang agak sulit ya, namanya ingin mempertahankan sesuatu ya Ustadz ya, untuk kebaikan memang kadang lebih sulit dibandingkan mempertahankan yang buruk-buruk tadi itu. Nah, jadi gini nih Ustadz, karena kita bicara tadi seputar Ramadan dan apa juga yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa mengambil hal-hal yang baik. Nah, sekarang ini kan Ustadz ada nih kasus yang viral nih dan terjadi sebelum bulan suci Ramadan. Ya hamin 1 hari lah gitu, lagi orang itu lagi mempersiapkan dan membersihkan hati untuk masuk di bulan suci Ramadan. Nah, kasus yang viral saat ini di bulan suci Ramadan, khususnya di Toli-Toli ini kan, kemarin itu ada video viral di FB Pro dan teman-teman di rumah pasti sudah tahu dan bisa menebak. Itu kasus pelakoran ini. Ya, sampai dilabrak di pasar. Itu bagaimana nih Ustadz, tanggapannya Ustadz dengan kasus-kasus yang seperti itu? Iya, padahal kita ini kan harus membersihkan diri untuk masuk bulan suci Ramadan, namun mungkin dalam situasi, dalam kondisi mungkin yang mengharuskan istrinya mungkin ya Ustadz ya untuk melabrak. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan hal-hal seperti itu dalam bulan suci Ramadan? Baik. Kalau di dalam Ramadan sendiri, peristiwa yang seperti itu sebenarnya sudah bisa dikatakan mengurangi nilai ibadah puasa, kualitasnya. Karena Nabi berpesan kalau kita sementara puasa, kita diledekin, kita direndahkan, bahkan diajak berkelahi. Nabi sampaikan, katakan inni shaim, saya lagi puasa. Artinya, orang yang bisa mengendalikan diri saat berpuasa itu jauh lebih baik ketimbang kita meluapkan emosi. Apalah artinya setelah itu. Namun saya tidak mengomentari banyak itu. Ada yang ingin saya sampaikan dari pesan Nabi. Lagi-lagi pesan Rasulullah karena beliau adalah qudwah kita. Rasulullah sampaikan ketika beliau ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ya Rasulullah, apa atau hal apa yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka gitu. Ternyata penyebabnya 2, al-famu wal farju. Penyebab orang banyak masuk neraka itu mulut dan mohon maaf kemaluan. Mulut ini ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar itu berarti ucapan-ucapan yang bisa membuat orang tersinggung. Namun sekarang orang mungkin di zaman sekarang ini ya, mulut itu jarang yang berucap, tapi mulut itu sudah pindah ke jari gitu. Di media sosial. Iya, betul sekali Ustaz. Nah, tapi di ayat Al-Quran ada di surah Yasin, falyawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami tutup mulutnya, wa tukallimuna aydihim, dan tangannya akan berbicara nanti. Saya takut ini yang Allah ingatkan ke kita, tangan bisa berbicara, karena di zaman sekarang lebih banyak ini yang berbicara daripada mulut. Nah gitu ya. Apalagi yang berbicara langsung. Itu yang keluar. Yang masuk itu apa? Yang masuk itu hal-hal yang haram. Makanan yang haram, yang bukan milik kita, kita ambil atau kita rampas dan seterusnya. Berikutnya al-farju, masalah keinginan, kemaluan. Ini kan banyak. Ya, seperti tadi itulah. Hal-hal yang begitu muncul karena keinginan nafsu tadi itu yang tidak terkontrol. Akhirnya keluarlah, dilakukanlah, dan seterusnya, timbullah masalah. Nabi sudah berpesan 2 hal ini yang banyak menyebabkan kita masuk neraka. Terkhusus ini kaum muda ini. Jangan dijadikan kebiasaan itu. Artinya sesuatu yang biasa ketika kita dengan pasangan, dengan lawan jenis. Duduk di sini bahkan sampai lebih daripada itu, jangan dianggap biasa. Itu sebenarnya hal-hal yang merusak kita. Dan Nabi sudah wanti-wanti yang membuat kita banyak masuk neraka adalah 2 perkara itu. Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang atau menanggapi kasus yang viral saat ini, memang sebenarnya pokok utamanya itu tadi, mulut maupun mohon maaf kemaluan tadi itu. Karena memang
apalagi sekarang dengan perkembangan digitalisasi yang seharusnya sebenarnya kasus-kasus seperti itu mungkin banyak orang yang tidak akan tahu, namun karena jari-jari yang tidak mempertanggungjawabkan ini akhirnya jadi ditahu oleh khalayak luas, dan itu akan menjadi tontonan seumur hidup mungkin ya, karena memang jejak digital ini susah untuk dihilangkan. Dan semoga lewat kasus-kasus itu ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita bisa mengontrol jari lagi ke depannya, bukan hanya di bulan suci Ramadan nih teman-teman, tapi setelah bulan suci Ramadan pun kita harus lebih menjaga jari tadi, karena tadi sudah dikatakan oleh Ustadz, ada di surat Yasin tadi ya Ustadz ya, sudah diingatkan bahwa nanti ada suatu saat mulut akan ditahan dan jari yang akan berbicara. Kita di bulan Ramadan, kemudian karena scroll-scroll TikTok atau Facebook dan media sosial lainnya, YouTube, kita melihat tren di daerah lain. Trennya misalnya buka bersama dengan sesama alumni, gitu. Atau misalnya nongkrong di mana begitu, ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Sebenarnya tidak dilarang, cuman